Bab 3316. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, formasi magis, jimat dan mekanisme, semuanya sebenarnya sangat kuat. Hanya saja tingkat kultivasi praktisi tidak cukup untuk menimbulkan ancaman apapun terhadap puncak guru abadi. Namun, mereka masih memiliki beberapa kemampuan pelecehan, yang membuat umat manusia pasukan cukup kesal. Apa yang menyebabkan sakit kepala bagi pasukan manusia adalah kemunculan tiba-tiba dari roh api dan roh petir. Kedua orang itu sering melepaskan lautan api dan ladang ranjau, meliputi area yang luas sekaligus. Itu adalah api peri yang kuat dan guntur peri, yang sangat mempengaruhi kecepatan serangan pasukan manusia. Lalu, ada seorang prajurit berkepala datar dengan tubuh fisik yang kuat, mengenakan perisai di tubuhnya, dan mengandalkan perlakuan khusus dari Medical Immortal. Dia bergegas keluar dari garis depan pertahanan suku Immortal Niu untuk dijadikan perisai manusia. Dia jelas baru berada di tahap akhir Daluo Jinxian. Tapi dia berani memprovokasi penguasa kastil 10.000 abadi dan dipukuli sampai mati. Itu sangat mesum dan menjijikkan. Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada Lu Chen dan Duan Yingjun di medan pertempuran di sini. Kastil penguasa 10.000 abadi pada awalnya adalah makhluk terkuat dan memiliki kemampuan untuk membuka celah pertahanan dalam pertahanan klan sapi abadi, tetapi dia bertemu dengan saudara berkepala datar yang tidak ada duanya. Bukan berarti ini sebuah tragedi. Namun, di bawah keterikatan saudara laki-laki berkepala datar seperti bajingan, sebagian besar energi penguasa kastil 10.000 abadi terseret ke bawah, dan sulit untuk menggunakan keuntungannya untuk membuka jalan bagi pasukan untuk menyerang musuh. Tidak hanya prajurit berkepala datar yang mesum, ada juga beberapa Daluo Jinxian yang juga mesum. Mereka juga berperang melawan pasukan manusia dan mencapai hasil yang baik, terus memperkuat garis pertahanan suku Immortal Niu. Pembudidaya pedang, pembudidaya panahan, master binatang buas perempuan, pembangkit tenaga listrik perempuan, tubuh roh angin, wajah kuda berkepala banteng, dan orang-orang berkemampuan lainnya muncul satu demi satu. Meskipun wilayah mereka tidak tinggi, mereka memiliki kekuatan untuk melawan puncak dewa abadi. Bahkan kekuatan untuk membunuh. Melihat pasukannya tidak mampu mendobrak garis pertahanan kelompok Niu Immortal dan sistem pertahanan belakang kelompok Immortal Beast, sementara bawahannya gugur satu persatu dalam pertempuran tersebut, banyak dari mereka yang masih dikalahkan oleh mereka yang mampu. Tingkat Daluo Jinxian, dibunuh oleh orang asing, penguasa kastil 10.000 abadi menjadi marah dan cemas. Dia awalnya mengira bagian belakang kelompok binatang abadi itu kosong dari pasukan, dan sekitar 40.000 pasukan manusia tiba-tiba menyerang. Dia tidak akan bisa menangkapnya secara instan, melenyapkan sepenuhnya para penggarap perisai dan pasukan tambahan lainnya, dan membalikkan situasi yang tidak menguntungkan dari pasukan 10.000 kastil abadi dalam satu gerakan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan memiliki banyak orang berbakat dan orang asing di bawahnya, yang tidak hanya mendukung sejumlah kecil suku sapi abadi, tetapi juga sangat pandai bertarung. Bahkan dia dikalahkan oleh saudara laki-laki berkepala datar yang tidak dikenal. Terkandung, ini benar-benar hari yang sangat buruk. Dalam waktu singkat, bagian belakang kelompok peri binatang pasti tidak akan mampu menjatuhkannya. Kemudian 4 binatang iblis dan suku dunia bawah di medan perang utama di depan akan berada dalam bahaya. Jika dia tidak terburu-buru, akan ada masalah. Namun, begitu pasukan manusia ditarik dan di tengah pertempuran sengit, tidak mudah untuk segera kembali. Bahkan jika dia membuat keputusan tegas dan membawa pasukan manusia kembali ke medan perang perbatasan utama, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia mengambil risiko memimpin pasukan manusia untuk menyerang bagian belakang kelompok peri binatang? Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia merasa cemas. Ia hanya bisa mendesak pasukannya untuk menyerang sekuat tenaga, berharap bisa mencapai keajaiban. Namun keajaiban tidak terjadi dengan mudah. Suku Banteng Abadi berjuang untuk bertahan di bawah pasukan tambahan yang kuat, tetapi pasukan manusia saja tidak dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Waktu berlalu begitu saja. Tidak lama kemudian, karena pemindahan pasukan manusia terkuat dari medan perang perbatasan utama, keempat pasukan iblis, binatang buas, dan dunia bawah tampak sedikit lemah, dan akhirnya mereka tidak dapat menahannya lagi. Di antara 4 binatang iblis dan dunia bawah, yang paling lemah adalah pasukan dunia bawah. Ada kurang dari 10.000 puncak abadi, tetapi Lu Chen sangat memperhatikan mereka.
Pasukan klan Nether tidak dapat menahan hiruk-pikuk pembunuhan Lu Chen, tetapi Lu Chen benar-benar membuka celah. Xian tua memimpin suku Gajah Abadi untuk mengambil kesempatan untuk menyerbu masuk, dan langsung menghancurkan seluruh formasi pasukan klan Nether. Setelah klan Nether runtuh, hal itu segera menyebabkan reaksi berantai. Pembentukan klan Orc juga runtuh, dan kemudian klan Iblis. Suku Iblis memiliki dendam terhadap Lu Chen dan bertarung sampai mati, tetapi tidak ada gunanya. Ras Nether, ras Orc, dan ras Iblis semuanya runtuh, dan ras manusia terpaksa menghentikan serangan dan segera mundur dari medan perang. Hanya monster Rachel lemah yang tersisa. Bagaimana ia bisa menahan serangan dari kelompok binatang abadi? Suku Iblis mematuhi perintah dan segera mundur, jika tidak, kamu akan dimusnahkan sepenuhnya. Penguasa kastil 10.000 abadi berlari sambil memberikan perintah kematian kepada klan Iblis. Otoritas penguasa kastil 10.000 abadi cukup kuat, dan klan Iblis melihat bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, dan mereka akan benar-benar diejek oleh binatang abadi jika mereka tidak pergi, jadi mereka tidak punya pilihan, tetapi untuk mematuhi perintah dan melarikan diri dengan cara apapun. Pada saat itu, pasukan kastil 10.000 abadi dinyatakan kalah dan melarikan diri dari pintu masuk hulu pegunungan, dikalahkan sepenuhnya. Lao Xian tidak memimpin kerumunan untuk mengejar mereka, dan membiarkan pasukan kastil 10.000 abadi yang kalah melarikan diri. Karena mengejar mereka berarti meninggalkan pegunungan dan memasuki dataran, yang bukan lagi wilayah binatang peri. Gajah peri tua tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, meskipun pasukan kastil 10.000 abadi telah dikalahkan, mereka masih cukup kuat. Dimungkinkan untuk berbalik dan melancarkan serangan balik atau melakukan penyergapan di tengah jalan. Kelompok binatang abadi tidak mengejar mereka, tetapi Lu Chen mengejar mereka, dan kecepatan pengejarannya sangat cepat, langsung menuju ke pasukan kastil 10.000 abadi yang kalah. Karena Lu Chen ingin membunuh Yingjun. Hanya, Duan Yingjun berlari lebih cepat. Saat pasukan dunia bawah dikalahkan, Duan Yingjun melihat situasinya tidak baik dan segera melarikan diri. Ketika seluruh pasukan dari kastil 10.000 abadi dikalahkan, Lu Chen akhirnya keluar, namun sosok Duan Yingjun tidak ditemukan. Lu Chen tidak terlalu peduli dan terus mengejar dengan pisau panjang. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia bisa mengejar Duan Yingjun. Lu Chen mengerti bahwa setelah pertempuran ini, Duan Yingjun akan sangat takut padanya dan akan menghindarinya di masa depan. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat membunuh Duan Yingjun kali ini, akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Namun, Lu Chen berkumpul di antara pasukan berbagai suku untuk mengejarnya, dan bukannya tidak terlihat. Dia dengan cepat ditemukan oleh puncak abadi yang mundur dari berbagai suku. Ras lain tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Lu Chen, dan mereka takut dengan kekuatan bertarung Lu Chen. Mereka tidak ingin naik dan membunuhnya, tetapi mereka menghindari Lu Chen baik sengaja maupun tidak. Tapi klan Iblis berbeda. Ketika mereka melihat sosok Lu Chen yang kesepian, mereka langsung menjadi gila. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya dari ras Iblis dengan putus asa bergegas menuju Lu Chen, mengejar dan mencegatnya, berharap menggunakan kekuatan jumlah mereka untuk mengepung dan membunuhnya. Lu Chen tidak terintimidasi oleh klan Iblis. Untuk mengejar Duan Yingjun, dia langsung mengangkat pedangnya dan menghadapnya. 1 lawan 10.000, dia bertarung berdarah-darah. Di bawah pedang, satu demi satu, klan Iblis abadi yang paling kuat jatuh, dan banyak jiwa lari sambil mengutuk. Namun, makhluk abadi yang kuat dari klan Iblis tidak takut mati dan bergegas maju satu demi satu. Mereka memblokir jalan ke depan dan memblokir Lu Chen dengan seluruh kekuatan mereka, memaksa Lu Chen bertarung dengannya. Pada akhirnya, Lu Chen benar-benar dikelilingi oleh klan Iblis yang kalah dalam pertempuran sengit. Lu Chen, yang telah memasuki tahap akhir Daluo Jinxian, tidak hanya kekuatan tempurnya meningkat pesat, tetapi kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat, dan dia dapat menahan pukulan dari Master Abadi Puncak. Masalahnya adalah tidak hanya ada satu klan abadi yang kuat, tetapi ribuan klan abadi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Lu Chen, dia tidak bisa melawan mereka. Meskipun dia telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, jumlah iblisnya terlalu banyak. Lu Chen, yang terjebak dalam pengepungan, mau tidak mau diserang dari segala arah. Dia menderita banyak luka fisik dan kemampuannya menahan serangan pada dasarnya mencapai batasnya. Jika pemukulan terus berlanjut, tubuh fisik Lu Chen pasti tidak akan mampu menahannya, dan dia pasti akan diledakkan di tempat. Kecuali, saat ini,
ada perisai pertahanan dan ledakan kekuatan hidup, maka Lu Chen dapat bertahan. Masalahnya adalah Fei Long dan Wanner tidak ada di sini dan mereka tidak mengejar mereka sama sekali. Karena Lu Chen segera mengejarnya di medan perang depan tanpa memberitahu orang lain, dan Fei Long serta Wanner berada jauh di belakang sebagai asisten, jadi mereka tidak tahu kemana perginya Lu Chen. Karena kelompok binatang abadi tidak mengejarnya, Lu Chen tidak ingin Fei Long dan yang lainnya mengusirnya jika terjadi sesuatu di tengah, jadi sebaiknya dia melakukannya sendiri setelah mengejar Duan Yingjun. Selama Duan Yingjun tidak berlari terlalu jauh, Lu Chen dapat mengejarnya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sangat disayangkan bahwa Duan Yingjun terlalu pencuri dan melarikan diri terlalu dini. Tanpa dukungan Fei Long dan Wanner, dan kekuatan Xing He tidak cukup untuk membunuh puncak abadi, mustahil bagi Lu Chen untuk mengalahkannya, ribuan puncak abadi dari ras iblis sendirian. Lu Chen bertarung di bawah pengepungan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia membutuhkan cukup waktu untuk membawa sebatang dupa, dan dia membunuh ratusan monster sekaligus. Seluruh pasukan monster ketakutan. Dia benar-benar eksistensi yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sebelum memasuki tahap akhir Daluo Jinxian. Setelah dipukul hingga batas daya tahan tubuhnya, Lu Chen tidak bisa bertarung lagi. Tidak mungkin untuk melawan monster yang tidak perlu ini sampai dia kehilangan nyawanya, jadi dia terpaksa mundur. Melarikan diri ke negeri peri adalah satu-satunya pilihan Lu Chen, dan itu juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Karena ini akan mengungkap kartu truf Lu Chen, rahasianya tidak akan ada lagi, dan musuh akan mewaspadai tindakannya di masa depan. Tepat ketika Lu Chen hendak menggunakan rantai rune pelarian dari bumi, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dan menyerang tanpa pandang bulu, dan bahkan secara paksa membubarkan sisa pasukan iblis yang mengepung Lu Chen. Ternyata itu adalah kekuatan dari suku roh, dan pemimpinnya tidak lain adalah wakil ketua benteng dari suku roh. Ketua, anggota terkuat dari klan iblis mengetahui bahwa Lu Chen telah melarikan diri dari pengepungan. Dia tidak bisa menahan rasa marahnya. Dia menunjuk ke wakil kepala benteng dari klan roh dan mengutuk, Duan Yingjun curiga bahwa kamu ada hubungannya dengan Lu Chen. Benar saja, dia benar. Kamu klan roh benar-benar berkolusi dengan Lu Chen. Dia adalah perwakilan dari klan iblis, manusia iblis yang mewakili klan iblis terkuat dalam pertemuan tingkat tinggi Kastil 10.000 Abadi. Dia adalah komandan tertinggi pasukan puncak Raja Abadi klan iblis, dan saat ini iblis paling kuat di Kastil 10.000 Abadi. Meskipun dia belum menjadi wakil penguasa benteng ras iblis yang baru, cepat atau lambat dia akan mengambil posisi itu. Statusnya saat ini tidak lebih buruk dari wakil penguasa benteng ras roh. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang penguasa wakil benteng klan roh. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak kenal Lu Chen. Bagaimana saya bisa berkolusi dengan Lu Chen? Wakil penguasa klan roh menyangkalnya dan berkata, saya dipercaya oleh penguasa benteng untuk membantu kalian para monster kembali, sehingga kalian para monster tidak akan mundur terlalu lambat dan dikejar oleh pasukan monster peri. Binatang peri, jika pasukan binatang peri tidak mengejar kita, bahaya apa yang akan kita hadapi? Jelas sekali kamu melihat Lu Chen dalam bahaya dan datang untuk menyelamatkannya. Kamu tidak perlu berdalih. Perwakilan klan iblis berkata dengan marah. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan mengetahuinya jika kamu kembali dan menemui pemilik kastil. Wakil kepala benteng klan roh percaya diri dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia bisa terus menempatkan master dari kastil 10.000 abadi di atas meja. Bagaimanapun, dilema Lu Chen telah terpecahkan. Meskipun perwakilan klan iblis menyukainya, dia tidak takut klan iblis berani menghadapi klan roh secara terbuka. Di pertarungan sebelumnya, dia telah menonton dari awal sampai akhir. Orang yang menderita kerugian paling besar di antara 5 suku manusia, monster, dan dunia bawah adalah pasukan suku iblis. Apalagi setelah pasukan 5 suku tersebut dikalahkan, suku iblis tersebut masih bertempur sampai mati. Akibatnya, mereka dibunuh oleh sekelompok binatang abadi dan hampir gagal mundur. Pada saat klan iblis mundur, setengah dari pasukan mereka hilang dan vitalitas mereka rusak parah. Klan roh tidak berpartisipasi dalam perang dari awal sampai akhir, tidak kehilangan satu orang pun, dan masih kuat. Akankah pasukan klan iblis yang lumpuh berani melawan klan iblis? Jika sisa-sisa klan iblis ini berani melakukan ini,
dia akan berani membersihkan klan iblis dan semakin mengurangi kekuatan klan iblis, dan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi. Oke, saat aku kembali, aku pasti akan melaporkan kejahatanmu kepada penguasa kastil. Perwakilan klan iblis sangat marah sehingga dia berteriak histeris pada wakil penguasa benteng klan roh. Pergilah ke neraka dan mengeluh. Tiba-tiba, sebuah cibiran datang dari belakang, dan itu adalah suara Lu Chen. Itu Lu Chen. Perwakilan klan iblis berbalik dan terkejut, dan ekspresinya bahkan berubah. Karena, dia melihat Lu Chen datang dari jauh dengan pisau panjang, berlari dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan sasarannya adalah dia. Dia berpikir bahwa klan roh telah menyelamatkan Lu Chen dan Lu Chen akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka. Lu Chen tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia memanfaatkan kesempatan itu ketika pasukan iblis sedang kendur dan tiba-tiba berlari untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Chen? Seseorang membutuhkan bantuan untuk membantunya. Dan pasukannya semuanya tersebar oleh suku roh, dan bahkan tidak ada satupun bawahan di sekitarnya. Satu-satunya yang paling dekat dengannya adalah wakil benteng suku roh. Cepat, bantu aku. Perwakilan dari klan iblis menyelamatkan wakil penguasa benteng dari klan roh sambil mengangkat pedang peri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lu Chen tidak hanya datang tiba-tiba, tapi juga datang terlalu cepat. Saat dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Lu Chen melangkah ke jangkauan serangan dan segera menebas dengan pedang panjangnya. Kekuatan pedangnya begitu kuat sehingga langsung menguncinya. Terkunci sama dengan di penjara. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus menunggu untuk mati atau melawan. Tapi Lu Chen mampu menguncinya, dan kekuatan tempurnya secara alami jauh lebih unggul dari miliknya. Melawan tidak ada gunanya. Nyatanya, tidak jauh berbeda dengan menunggu kematian. Kecuali wakil kepala benteng dari ras roh datang untuk membantu, maka dia bisa diselamatkan. Tanpa diduga, wakil penguasa klan roh tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, seolah-olah dia tidak mendengar teriakan minta tolongnya. Kamu, perwakilan klan iblis menjadi gila dan ingin memarahi wakil penguasa benteng klan roh, tetapi dia tidak punya waktu karena pedang Lu Chen telah mengenainya. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan fatal Lu Chen, kalau tidak dia akan mati. Dalam sekejap mata, bilahnya jatuh, dan dia mengangkat pedangnya untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, dan bilahnya saling bertabrakan dengan keras. Ledakan, tabrakan besar terdengar, gemetar ke segala arah. Pada saat itu, kekuatan pisaunya melebihi kekuatan pedang, dan ujung pedangnya hancur, dan tubuh monster itu langsung dipotong-potong. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum anggota klan iblis kuat lainnya dapat bereaksi, perwakilan klan iblis telah dipotong berkeping-keping oleh Lu Chen, hanya menyisakan satu roh untuk melarikan diri. Namun, begitu jiwa keluar dari tubuh yang hancur, jeroan di mulutnya terhapus dengan kekuatan jari sebelum dia selesai menyemprotkannya. Kekuatan jari itu tidak dihasilkan oleh Lu Chen. Pisaunya belum tajam, jadi sudah terlambat untuk menarik tangannya untuk menghancurkan jiwa. Faktanya, itu adalah pemimpin dari wakil benteng klan roh yang diam-diam menembakkan kekuatan jari tak kasat mata untuk membungkam jiwa. Orang-orang di luar tidak menyadari situasinya dan mengira Lu Chen lah yang melakukannya. Lu Chen membunuh anggota klan iblis yang paling kuat. Segera setelah jiwa dihancurkan, wakil penguasa benteng klan roh yang tidak bergerak tiba-tiba menjadi bersemangat, melambaikan pedang peri di tangannya, dan berteriak dengan keras, "Semuanya, segera datang, bunuh Lu Chen, dan balas dendam monster terkuat dari klan monster." Dengan seruan seperti itu, tidak hanya orang-orang kuat dari klan iblis yang menyerbu, tetapi juga pasukan klan spiritual pun bergegas. Medan perang yang sudah lepas tiba-tiba menjadi bergejolak, dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh Lu Chen. Bunuh Lu Chen, bunuh keturunan 9 naga, balaskan wakil kepala benteng klan iblis kita, balaskan yang terkuat dari ras iblis. Kita, klan iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan marah dan membunuh Lu Chen dengan segala cara. Namun pasukan Eldar mengikuti dengan diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun atau berusaha sekuat tenaga, hanya pamer. Pasukan Eldar tidak mengetahui mengapa wakil benteng iblis tiba-tiba mengeluarkan perintah ini. Mereka tidak perlu mengetahui kebenarannya. Mereka hanya perlu menanggapi panggilan dari wakil benteng elf. Namun, wakil ketua benteng klan roh memiliki gaya yang berbeda.
Ketika makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Lu Chen. Dia tidak tahu rangsangan apa yang dia terima, tapi dia tidak takut mati dan berani menyerang Lu Chen. Jika kamu ingin membalas dendam, tidak mungkin. Lu Chen mencibir, dan bukannya membunuh wakil penguasa benteng klan roh, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri sebelum dua kekuatan klan iblis dan klan roh berada di posisinya. Jangan lari, tidak ada jalan keluar. Wakil kepala benteng klan roh berteriak keras dan berlari mengejar, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Lu Chen. Lu Chen cepat, dan wakil master benteng dari klan roh juga cepat, tetapi kecepatan master abadi puncak lainnya tidak secepat itu. Keduanya berlari beriringan, tidak jauh atau dekat, berlari semakin jauh, dan akhirnya mencapai kaki pegunungan, membuang pasukan iblis dan roh di belakang mereka sejauh ribuan mil. Lu Chen berlari di sepanjang kaki pegunungan untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berubah menjadi hutan peri. Wakil penguasa benteng dari klan iblis yang mengejarnya tidak dibuang dan juga menerobos mengejarnya. Oke, itu tersembunyi di sini. Mereka tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Jika ada yang ingin kita katakan, ayo kita bicara di sini. Lu Chen berlari ke kedalaman hutan abadi, tiba-tiba berhenti, berbalik menghadap wakil kepala benteng klan roh yang mengikutinya, dan bertanya lagi, bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin menikam 10 dari belakang? Kastil 1000 dewa, dan kamu tidak ingin berselisih dengan klan lain, bisakah kita tetap netral? Lu Chen masih bisa menebak maksud di balik rangkaian gerakan centil yang dilakukan oleh wakil penguasa benteng klan roh sebelumnya. Oleh karena itu, Lu Chen juga bersedia bekerja sama dan meninggalkan medan perang, menyingkirkan sisanya, dan datang ke sini untuk berbicara diam-diam dengan orang ini. Menurut persetujuannya dengan wakil penguasa benteng klan roh, ketika Kastil 10.000 abadi menyerang pegunungan, suku roh mundur dari urutan pertempuran untuk melemahkan kekuatan ofensif Kastil 10.000 abadi, dan kemudian suku roh berdiri di samping dan memperhatikan. Tetapi ketika sisa-sisa klan iblis mengepungnya, wakil penguasa benteng dari klan roh masih mengambil tindakan, memimpin bawahannya untuk membubarkan pengepungan klan iblis, secara sengaja atau tidak sengaja membebaskannya. Niat suku spiritual melakukan hal ini cukup jelas, dan akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dari suku lain. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di Kastil 10.000 abadi di masa depan. Di ruas jalan Tongtian ini, hanya ada sedikit tempat untuk berpijak. Sebuah perlombaan harus mengandalkan Kastil 10.000 abadi sebagai fondasinya untuk berkembang dengan baik. Jika mereka dikeluarkan dari Kastil 10.000 abadi, klan roh tidak akan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik, dan perkembangan mereka mungkin akan terganggu mulai sekarang. Oleh karena itu, Lu Chen tidak begitu mengerti mengapa wakil penguasa benteng dari suku roh bertaruh pada masa depan suku roh dan mengambil risiko sebesar itu. Kamu benar-benar dikepung oleh klan iblis, dan bawahanmu serta kelompok binatang peri tidak datang untuk membunuhmu. Tidak ada kemungkinan kamu menerobos pengepungan. Wakil kepala benteng dari ras roh menghela nafas dan berkata, lagi pula, kamu telah dipukuli seperti itu. Jika saya tidak mengambil tindakan, kamu akan mati. Dia juga mengetahui konsekuensi dari mengambil tindakan kali ini, tetapi dia tidak dapat melakukannya tanpa mengambil tindakan. Di matanya, Lu Chen sendirian dan dikelilingi oleh ribuan monster kuat. Tanpa dukungan, dia pasti akan mati. Lu Chen memiliki hubungan yang mendalam dengan klan roh, terutama nasibnya yang belum terselesaikan dengan Dewi Klan Roh. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Lu Chen mati, dan dia harus mengambil tindakan pada saat yang seharusnya. Meskipun Lu Chen memiliki sarana untuk melarikan diri tanpa cedera, dia tidak mau diungkap. Oleh karena itu, kepindahannya dapat dianggap sebagai bantuan besar bagi Lu Chen, karena dia menyimpan kartu truf Duntu. Akibatnya, akan sulit bagi klan rohmu untuk mendapatkan pijakan di Kastil 10.000 abadi. Kata Lu Chen, belum tentu demikian. Penguasa Kastil 10.000 abadi memang meminta klan roh kami untuk mendukung klan iblis. Kami, klan roh, punya alasan untuk menyerang. Jika kami membuat kesalahan dan menyelamatkan Anda, kami tidak bisa menyalahkan klan roh saya. Petik 2. Lagi pula, saat aku memusnahkan jiwa itu, aku mengambil tindakan untuk menyembunyikannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali kamu. Wakil kepala benteng dari Spirit Rache berkata dengan percaya diri. Duan Yingjun bukanlah orang bodoh, begitu pula penguasa Kastil 10.000 abadi. Bahkan jika alasanmu cukup,
mereka akan tetap meragukanmu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kamu dicurigai, itu berarti seluruh klan roh juga dicurigai, dan hidupmu di kastil 10.000 abadi tidak akan mudah di masa depan. Lupakan saja, aku tidak terlalu peduli, selama kamu baik-baik saja. Wakil Kepala Benteng Klan Roh menambahkan, jika klan roh kita diusir dari kastil 10.000 abadi, saya hanya akan mencari tempat untuk membangun pijakan. Itu bukan masalah besar, saya tidak ingin Anda dikeluarkan dari kastil 10.000 abadi, jika tidak, klan roh akan kehilangan satu-satunya fondasi untuk berkultivasi di Jalan Tongtian, jika tidak dalam perjanjian sebelumnya, klan roh Anda akan menikam kastil 10.000 abadi di kembali, dan tidak akan berjanji padamu klan roh untuk tetap netral. Membutuhkan, Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan wakil penguasa benteng dari suku roh, karena dia punya lebih banyak ide. Masalahnya telah berakhir, jika kamu tidak mau melakukannya, selesailah. Bukan lagi giliran kita untuk mengambil keputusan akhir. Lagi pula aku bisa menyelamatkanmu, jadi aku tidak menyesal. Wakil kepala benteng dari klan roh merentangkan tangannya, terlihat acuh tak acuh, dan akhirnya mari kita langsung ke intinya, kaulah yang menggunakan sekelompok binatang peri untuk mengalahkan kastil 10.000 abadi. Kali ini suku-suku tersebut menderita kerugian besar, dan mereka mungkin tidak akan melepaskannya. Jika kamu masih bergaul dengan binatang peri, itu tidak aman lagi, haruskah kamu memikirkan jalan keluar? Petik 2. Kastil 10.000 abadi telah keluar dengan kekuatan hanya ada begitu banyak master abadi puncak di sini. Bisakah berbagai klan menemukan lebih banyak lagi? Lu Chen tersenyum dan membalas, kali ini kastil 10.000 abadi dikalahkan. Kerusakan pertempuran sangat besar, vitalitas saya telah rusak dan saya tidak dapat bertarung lagi, mengapa saya harus merasa tidak aman? Tidak, kastil 10.000 abadi tidak dapat bertarung lagi, tetapi mereka akan mempekerjakan orang. Wakil kepala benteng dari Spirit Rache menggelengkan kepalanya dan berkata, undang orang suci abadi. Lu Chen mengerutkan kening dan menebak ini. Itu benar, wakil kepala benteng dari ras roh mengangguk dengan berat dan berkata, di bagian dewa abadi ini, kamu tidak terkalahkan, dan dengan bantuan binatang abadi, kamu bahkan dapat merobohkan kastil 10.000 abadi. Jika klan ingin mempertahankan kastil 10.000 abadi atau membasmi Anda, mereka hanya dapat mencari penyelamatan dari kota Liga Abadi. Bagaimana mereka bisa menekanmu tanpa mengundang orang suci abadi? Meskipun kota Liga Abadi tidak peduli dengan urusan kastil 10.000 abadi, demi keamanan kastil 10.000 abadi, dikatakan bahwa mungkin beberapa orang suci abadi akan dikirim untuk campur tangan. Sebenarnya, jika kamu memberiku waktu lagi, aku bahkan tidak memerlukan bantuan makhluk abadi untuk menaklukkan kastil 10.000 abadi. Hanya saja bagian jalan yang saya lalui ini merupakan transisi singkat. Saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Saya tidak tertarik dengan kastil 10.000 abadi. Adapun kastil 10.000 abadi meminta orang suci abadi dari kota aliansi abadi. Lu Chen tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin dan tidak ragu. Selama seseorang mengambil tindakan, mereka pasti akan diundang. Petik 2. Duan Yingjun. Mendengar kata, seseorang, wakil penguasa klan roh tahu siapa orang itu. Di antara semua makhluk abadi di kastil 10.000 abadi, bahkan Master Kastil bukanlah apa-apa, tapi Duan Yingjun adalah orang yang memiliki dukungan paling banyak. Belum lagi mengundang orang suci yang abadi, bahkan jika Anda mengundang Raja Orang Suci, Duan Yingjun mungkin bisa mengundangnya. Cerdik, Lu Chen mengangguk. Kalau begitu kamu tahu bahwa Duan Yingjun dapat mengundang orang suci abadi, kenapa kamu tidak memikirkan jalan keluarnya secepatnya? Wakil penguasa klan roh memandang Lu Chen dan berkata, segera setelah orang suci abadi tiba, binatang abadi di pegunungan besar akan segera menjadi lemah. Anda tidak akan dapat melarikan diri jika Anda tinggal bersama mereka. Saya hanya ingin tahu, bisakah Duan Yingjun pergi ke kota Xianmeng kapan saja? Lu Chen tidak menanggapi pertanyaan wakil penguasa benteng klan roh, tetapi bertanya seperti ini. Tidak bisa, kecuali Duan Yingjun menjadi orang suci abadi, dia bisa pergi ke kota aliansi abadi. Ada binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kastil 10.000 abadi. Hanya pemilik kastil yang bisa pergi ke kota aliansi abadi, tapi dia harus dipanggil oleh kota aliansi abadi, jika tidak, dia tidak akan bisa pergi. Namun, kota Xianmeng memanggil Master Kastil setahun sekali. Master Kastil dapat menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuan atas nama Duan Yingjun.
Sekitar setengah tahun sampai waktu pemanggilan di kota Xianmeng. Kamu hanya perlu mencari tahu, kata wakil kepala benteng dari Spirit Rache. Setengah tahun, sudah lama sekali hari bunga lili menjadi dingin. Saya akan meninggalkan bagian jalan ini saat itu. Mengapa saya tidak mengundang orang suci abadi untuk datang dan mengeringkan telur? Saya pikir mungkin tidak butuh waktu setengah tahun bagi Duan Yingjun untuk menerobos ke Immortal Shrine. Orang itu sangat berbakat. Lu Chen tersenyum. Duan Yingjun sangat membencimu. Begitu dia menjadi orang suci abadi, dia akan datang langsung kepadamu. Orang suci abadi macam apa yang akan dia undang ke kota aliansi abadi? Kata wakil kepala benteng dari Rasroh. Belum tentu demikian. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Duan Yingjun telah dikalahkan olehku lebih dari sekali, dan dia memiliki bayangan psikologis padaku. Dia tidak dapat lagi memahami kekuatan tempurku. Bahkan jika dia menjadi orang suci yang abadi, dia mungkin tidak berani untuk datang kepadaku. Ada kemungkinan besar dia akan pergi ke kota aliansi abadi untuk memanggil seseorang. Biarkan aku pergi. Aku tahu kekuatan tempurmu tidak normal, tapi aku tidak tahu bahwa kamu bahkan bisa melawan orang suci abadi. Wakil penguasa klan roh tertegun sejenak, merasa luar biasa dan bahkan ragu apakah dia salah dengar. Memang benar pembicaranya ceroboh dan pendengarnya terkejut. Baiklah, Lu Chen tertawa dan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, jadi dia berkata dengan rendah hati, orang suci abadi memiliki level yang lebih tinggi dari dewa abadi. Jika kamu bisa melakukannya, itu akan sangat menakutkan. Saya pikir kota Xianmeng akan mengirim orang untuk menemukanmu. Wakil kepala benteng dari Spirit Rache menghela nafas lega. Apa yang kamu cari untukku? Lu Chen bertanya. Jika Anda memiliki kekuatan orang suci abadi, Anda harus pergi ke kota aliansi abadi. Anda tidak bisa tinggal di kastil 10.000 abadi dan menjadi master. Ini tidak diperbolehkan di kota aliansi abadi. Wakil penguasa suku roh menambahkan, namun, orang seperti itu sangat jarang. Orang terakhir yang dipanggil oleh kota Xianmeng sebagai pengecualian hampir 100.000 tahun yang lalu. Seperti Anda, dia juga merupakan keturunan 9 naga. Namanya adalah Feng Changkong. Feng Changkong. Lu Chen mengangguk, tidak merasa terkejut, dan bertanya lagi, di negara bagian manakah Feng Changkong sebelum dia dipanggil ke kota Xianmeng? Feng Changkong adalah orang aneh di generasinya baginya untuk dipanggil oleh kota Xianmeng sebagai pengecualian. Akan menjadi tidak normal jika tidak dipanggil. Dikatakan bahwa Anda berada di tahap tengah penguasa abadi, yang jauh lebih tinggi dari kondisi Anda saat ini. Dari klan roh memandang Lu Chen, menghela nafas dan berkata, tetapi kamu jauh lebih kuat dari dia, karena kamu baru berada di tahap akhir Daluo Jinxian, dan kamu telah menyapu kastil 10.000 abadi bahkan tanpa mencapai tingkat keabadian tingkat tinggi. Diperkirakan saat Anda masuk ke jajaran orang suci abadi? Tidak, saya pikir ketika Anda mencapai puncak Daluo Golden Immortal, Anda mungkin bisa bertarung dengan orang suci abadi yang terlemah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lu Chen tertawa lagi, dan sangat rendah hati dan licik, kekuatan tempur telah mencapai batasnya ketika mencapai 1 level. Tidak mungkin melampaui 2 level. Saya tidak sebaik itu. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan orang suci abadi, dia masih memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya saat ini, tetapi dia hanya tidak ingin pihak lain mengetahui terlalu banyak rahasianya. Dia sekarang membunuh semua master puncak abadi, termasuk Duan Yingjun, menggunakan pedang ke-60 untuk membunuh yang abadi. Faktanya, tidak perlu menggunakan pedang abadi ke-60 untuk membunuh guru abadi pada umumnya. Pedang ke-59 sudah cukup untuk membunuhnya, atau bahkan pedang ke-58 pun bisa. Namun, dia ingin benar-benar yakin bahwa dia akan menggunakan pisau ke-60 satu persatu. Bagaimanapun, dia berhasil menembus tahap akhir Daluo Jinxian, kekuatannya meningkat pesat, dan tidak membutuhkan banyak energi untuk melakukan pedang pembunuh abadi ke-60. Adapun membunuh makhluk abadi dengan pedang ke-61 ke atas, maka itu tidak digunakan untuk membunuh dewa abadi, tetapi dipersiapkan untuk orang suci abadi. Selain itu, dia telah membuka kunci pedang ke-64 untuk membunuh yang abadi, memberinya 4 pedang untuk menghadapi orang suci abadi. Dia tidak tahu tingkat Sein abadi yang bisa dibunuh oleh pedang terkuat, tapi yang pasti itu bukan Sein abadi terlemah. Oleh karena itu, kerendahan hatinya terhadap wakil penguasa benteng dari ras roh juga menjadi sebuah kebohongan. Benar, kamu sudah sangat mesum,
kamu tidak bisa menjadi lebih mesum. Wakil penguasa klan roh mempercayai hantu Lu Chen, mengangguk di tempat, dan berkata tanpa basa-basi, pada tingkat keabadian tingkat tinggi, ada perbedaan besar antara alam, dan tingkat kekuatannya adalah terlalu berbeda. Terlebih lagi, Anda berada dua alam besar dari orang suci abadi. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempur Anda tidak dapat mengancam kekuatan orang suci abadi. Oke, saya punya rasa tanggung jawab sendiri, jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Lu Chen sedikit menenangkan senyumnya dan berkata, mari kita kembali ke bisnis. Duan Yingjun harus pergi ke kota Xianmeng untuk memanggil orang-orang sebelum Tuan Kastil pergi ke kota Xianmeng. Oleh karena itu, saya perlu mengetahui segalanya tentang Duan Yingjun, terutama waktu terobosannya adalah yang paling kritis, tapi aku tidak punya mata untuk mengawasinya di Kastil 10.000 abadi. Jika aku bisa menipu mereka kali ini dan tidak diusir dari Kastil 10.000 abadi, aku bisa membantumu mengawasi mereka. Wakil penguasa benteng Sukuro akhirnya tahu apa yang diinginkan Lu Chen darinya, jadi dia setuju. Jika kamu berkorban dan menahan rasa sakit, tidak akan sulit untuk mengatasinya. Lu Chen tersenyum. Wakil penguasa klan roh berpikir sejenak dan tahu bahwa Lu Chen ingin dia menggunakan trik daging yang pahit. Dia segera mengangguk dan membusungkan dadanya, ayolah, sakit dan kamu tidak akan mati. Bukan masalah besar, wakil tuan, saya tersinggung. Lu Chen mengeluarkan pedang panjangnya, tanpa memanggil tubuh petarungnya, dan langsung menggunakan pedang ke-59 untuk membunuh yang abadi, membidik wakil penguasa benteng dari ras roh dan menebasnya. Menghadapi pedang tebasan, wakil penguasa klan roh tidak menghindar atau melawan, dia juga tidak mempertahankan penglihatannya. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menanggungnya. Saat berikutnya, bilahnya menebas, memotong bahu kirinya dan keluar lurus ke bawah. Bang! Saat darah muncrat, lengan kanan dan sebagian kecil tubuhnya terpotong oleh pedang. Aku akan, cukup dengan memotong lenganku saja, tapi aku juga akan memotong separuh tubuhku. Apakah kamu sedikit lebih kejam? Wakil kepala benteng dari ras roh menjadi pucat, mundur beberapa langkah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Semakin serius cederanya, semakin mudah untuk lolos. Lu Chen tersenyum, dan sambil memasukkan beberapa ramuan penyembuh jiuxian ke tangannya, dia berkata, jika kamu mengalami luka ringan atau keributan kecil, kamu dapat melihatnya sekilas. Bagaimana kamu bisa menipu Duan Yingjun? Cedera ini, wakil kepala benteng dari suku roh menelan ramuan yang didorong oleh Lu Chen dan berkata dengan marah, kamu harus berbaring setidaknya 10 atau 8 hari ketika kamu kembali, jika tidak kamu tidak akan melakukannya, bisa pulih. Terakhir kali kamu datang ke wilayah peri binatang untuk menemukanku, apakah kamu masih ingat puncak gunung dan lokasi di mana aku berada? Lu Chen bertanya terlepas dari cederanya wakil penguasa benteng klan roh. Sebagai makhluk abadi tingkat tinggi di puncak keabadian, meskipun separuh tubuhnya terpotong, selama tubuhnya masih hidup, dia pasti tidak akan mati dan akan pulih secara otomatis. Terlebih lagi, dia juga memberi wakil penguasa klan roh beberapa ramuan penyembuhan berkualitas tinggi, yang akan membuat pemulihan lebih cepat. Itu hanya sedikit dosa, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja aku ingat, kata wakil kepala benteng dari Spirit Rache. Setelah kamu mengetahui bahwa Duan Yingjun telah menjadi orang suci abadi, kirimi aku pesan sesegera mungkin. Aku akan tetap menunggumu di puncak gunung itu. Setelah Lu Chen menyelesaikan instruksinya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan segera berbalik dan menghilang lebih jauh ke dalam hutan. Peri, transmisi suara dari kesadaran spiritual harus berada di tempat yang pernah Anda kunjungi dan mengetahui arahnya, agar transmisi suara dapat dijangkau secara akurat. Jika wakil kepala benteng klan roh belum pernah ke puncak gunung tempat Lu Chen berada, atau tidak dapat mengingat lokasi puncak gunung, maka tidak ada cara untuk membicarakan transmisi suara ilahi. Jika demikian, Ling Lu Chen hanya bisa mengatur ulang cara penyampaian pesannya, yang akan cukup merepotkan. Setelah berkomunikasi dengan Lu Chen, wakil penguasa benteng klan roh tidak tinggal, dan berjalan keluar meskipun sangat kesakitan, meninggalkan hutan peri. Pada saat ini, pasukan suku roh dan sisa-sisa suku iblis kebetulan mengikuti mereka, diikuti oleh pasukan dari ras lain, dan bahkan pejabat senior seperti Lian Duan Yingjun dan penguasa kastil 10.000 abadi datang. Duan Yingjun awalnya berlari di depan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Lu Chen mengejarnya sendirian dan dikelilingi oleh sisa-sisa klan iblis,
dia sangat gembira saat itu dan mendesak pasukan dari semua klan untuk kembali dan bersiap untuk menyerang, perintahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Menghancurkan Lu Chen yang tidak memiliki bala bantuan. Penguasa kastil Wanxian dan wakil penguasa kastil lainnya juga diperintahkan untuk kembali oleh Duan Yingjun pada saat itu. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah ketika pasukan klan roh merespons klan monster, mereka secara tidak sengaja membubarkan pengepungan klan monster. Pada saat Duan Yingjun dan yang lainnya tiba, orang terkuat dari klan iblis telah terbunuh, Lu Chen juga telah melarikan diri, dan wakil penguasa benteng dari klan roh memimpin kerumunan untuk mengusirnya. Itu berantakan. Ketika berbagai suku mengikuti jalan setapak dan datang ke sini, mereka kebetulan melihat wakil penguasa benteng dari suku roh terhuyung-huyung keluar dari hutan peri. Separuh kecil tubuhnya hilang. Sekilas, dia tahu bahwa dia telah lolos dari gerbang kematian. Tidak mati, hidup, kamu benar-benar bisa lepas dari pisau Lu Chen. Wakil penguasa benteng dari ras roh benar-benar luar biasa. Orang-orang kuat dari semua ras memandang wakil penguasa benteng dari ras roh yang berlumuran darah. Mereka semua tercengang dan bahkan merasa sulit dipercaya. Eksistensi mesum macam apa Lu Chen itu? Itu adalah tangan Dewa Abadi yang tak terkalahkan, dan ada banyak orang kuat di puncak Dewa Abadi yang mati di bawah pedang Lu Chen. Bahkan yang paling tampan pun harus menghindari pertempuran. Oke. Merupakan keajaiban bahwa wakil penguasa benteng klan roh melarikan diri dari pasukan selama pengejaran dan tidak dibunuh oleh Lu Chen. Dia berhasil melarikan diri hidup-hidup. Sementara orang-orang kuat dari semua suku terkejut, beberapa master abadi yang kuat dari klan roh bergegas maju, membantu komandan mereka, dan membalut luka komandan mereka di tempat. Di mana Lu Chen? Duan Yingjun tidak mempedulikan hal itu dan bertanya pada Duan Tu, wakil penguasa benteng klan roh. Di dalam, wakil kepala benteng klan roh berusaha menuju hutan abadi. Apakah kamu ditusuk olehnya? Duan Yingjun memandang Xian Lin, lalu berbalik untuk menatap tubuh wakil kepala benteng klan roh yang dimutilasi. Dengan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Ya, wakil kepala benteng klan Eldar membalut lukanya sambil merespons tanpa ekspresi. Pedang Lu Chen sangat kuat. Dengan satu serangan, tubuhmu akan meledak. Kenapa dia hanya bisa memotong satu sisi tubuhmu? Kata Duan Yingjun. Lalu terakhir kali salah satu lenganmu dipotong oleh Lu Chen, dan satu sisi tubuhku dipotong. Apa kejutannya? Wakil kepala benteng dari Spirit Rache menanggapi dengan marah. Bisakah kamu membandingkannya dengan kekuatan bertarungku? Selain itu, Lu Chen baru berada di tahap tengah. Daluo Jinxian saat itu, dia tidak bisa membunuhku dengan satu pedang. Itu benar-benar normal, tetapi sekarang Lu Chen telah mencapai level kecil, saya tidak akan pernah mampu menahan satu pukulan pun. Bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kecuali Lu Chen menunjukkan belas kasihan kepadamu, atau kamu dan Lu Chen berkolusi sejak awal. Duan Yingjun berkata sambil mencibir. Pegang rumputnya, wakil penguasa klan roh sangat marah dan menolak memberikan wajah Duan Yingjun. Dia bahkan berkata dengan marah, ya, Lu Chen dan saya berkolusi. Lu Chen juga menunjukkan belas kasihan kepada saya, jadi apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk mentraktir saya mulai? Begitu kata-kata ini keluar, pasukan suku roh bergegas mendekat, melindungi komandan mereka dengan ketat, dan menghadapi Duan Yingjun dengan marah. Selama Duan Yingjun berani bergerak, seluruh pasukan klan roh tidak akan ragu untuk segera menyerang Duan Yingjun. Apakah kamu Eldar ingin memberontak? Duan Yingjun mendengus dingin, dan tidak mempertimbangkan pasukan klan roh, dan berkata, pasukan dari 5 ras utama kita ada di sini, dan mereka dapat menghancurkanmu klan roh kapan saja. Jangan bertengkar secara internal. Penguasa kastil 10.000 abadi bergegas mendekat dan berdiri di antara pasukan klan roh dan Duan Yingjun, dan berkata kepada Duan Yingjun, setengah dari wakil kepala benteng klan roh disingkirkan, bagaimana dia bisa berkolusi dengan Lu Chen? Wakil kepala benteng klan roh memiliki temperamen yang lurus dan tidak akan pernah. Dia adalah orang yang berbohong, aku percaya padanya. Petik 2. Dia memimpin pasukan klan roh untuk membubarkan pengepungan klan iblis dan memberi Lu Chen cara untuk melarikan diri. Tindakannya sangat jelas, apakah kamu masih berani mempercayainya? Duan Yingjun bertanya dengan ekspresi kesal. Pada saat itu, medan perang runtuh dan klan iblis mundur terlalu lambat. Akulah yang meminta klan roh untuk membantu klan iblis selama retret, dan wakil penguasa benteng klan roh juga setuju. Penguasa benteng Wanxian membenarkan masalah tersebut dan berkata,
Sebelumnya bukankah seseorang dari klan spiritual mengatakan bahwa ketika mereka menanggapi klan iblis, mereka tidak tahu bahwa klan iblis sedang mengepung Lu Chen, jadi mereka secara tidak sengaja menghancurkannya, meningkatkan formasi pengepungan klan iblis. Ini terjadi. Anda tidak bisa menyalahkan klan roh. Petik 2. Faktanya, dia jelas tidak bodoh. Dia bukannya tanpa keraguan tentang wakil penguasa kastil dari klan roh. Dia hanya tidak ingin menekan klan roh terlalu keras. Perang ini telah dikalahkan, dan kekuatan kastil 10.000 abadi telah rusak parah. Jika ada perselisihan internal lagi, kekuatan kastil 10.000 abadi akan semakin rusak, dan dia tidak dapat menerimanya.